Syekh Muhammad Khalil atau yang kerap dipanggil Syekh Khalil Bangkalan atau Mbah Khalil lahir pada 11 Jumadil Akhir 1235 Hijriah atau 27 Januari 1820 Muharram di Kampung Senenan, Desa Kemayoran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Pulau Madura, Jawa Timur. Jalur nasab Syekh Khalil Bangkalan dari jalur ayah sampai kepada Syekh Syarif Hidayatullah Cirebon. Nasab beliau adalah Syekh Khalil Bangkalan bin Kiai Haji Abdul Latif bin Kiai Haji Hamim bin Kiai Haji Abdul Karim bin Kiai Haji Muharram bin Kiai Haji Asror Karomah bin Kiai Haji Abdullah bin Said Sulaiman. Said Sulaiman adalah cucu Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati Cirebon. Syarif Hidayatullah putra Sultan Umdatullah Abdullah yang memerintah di Kampa. Ayahnya adalah Said Ali Nurul Alam bin Said Jamaluddin Al-Kubro. Menurut Muhammad Zaini, dalam tesis genealogi pesantren di Bangkalan, studi genealogi Syekhona Khalil Bangkalan Madura yang dipublikasi UIN Sunan Ampel, runtutan nasab Syekhona dari jalur putra sebagai berikut: Kiai Khalil bin Kiai Haji Abdul Latif bin Kiai Haji Hamim bin Abdullah Karim bin Kiai Muharram bin Kiai Asror Al-Karamah bin Kiai Abdullah bin Said Sulaiman Mojo Agung yang merupakan cucu dari Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Anak keturunan Kiai Khalil berasal dari 4 orang istri, yaitu Raden Ayu Asik binti Rudrapati, Nyai Ummu Rahmah, Raden Ayu Arbiah, dan Nyai Misi. Sedangkan 5 istri yang lain yaitu Nyai Sul'ah, Nyai Khutbah, Nyai Sabrah, Raden Ayu Nirjati, dan seorang janda dari Telaga Biru sampai Syekhona wafat tidak dikaruniai keturunannya. Perkawinan Syekh Khalil dengan Raden Ayu Asik binti Ladurpati. Raden Ayu Ladurpati sebagai istri pertama Syekh Khalil. Nyai Asik seorang perempuan yang mempunyai darah keturunan bangsawan. Pernikahan Syekh Khalil dengan Raden Ayu Asik binti Ladurpati konon berawal dari sayembara yang diadakan oleh ayahandanya Pangeran Lodrapati. Waktu itu sang putra mengalami sakit yang tidak kunjung sembuh. Ayahandanya melakukan sayembara yang isi pengumumannya adalah, barang siapa yang mampu menyembuhkan anakku, jika laki-laki akan dijadikan menantunya. Kabar ini sampai kepada Kiai Khalil, lalu membantu mengobati yang dideratai oleh putri Lodrapati. Dengan izin Allah, Raden Ayu Asik binti Lodrapati sembuh dari penyakit yang dideritanya. Dari kisah inilah Syekhona Khalil dinikahkan dengan Nyai Asik pada bulan Rajab 1278 Hijriah. Saat itu Raden Ayu Asik binti Lodrapati masih berusia 26 tahun, sedangkan Syekhona Khalil ditulis berusia 24 tahun. Hasil dari pernikahan tersebut, Syekhona Khalil dikaruniai 2 keturunan, yaitu Nyai Khotimah dan Kiai Muhammad Hasan. Anak pertama Syekhona Khalil, Nyai Khotimah, dinikahkan dengan Kiai Muhammad Toha bin Kahfal atau lazimnya dipanggil dengan panggil Kiai Muntahaha pada tahun 1290 Hijriah. Hasil perkawinannya tersebut empat orang anak. Hasil perkawinannya dikaruniai 4 orang anak, yaitu Kiai Ahmad, Kiai Abdullah, Kiai Latif, Kiai Mujtabah, dan Nyai Rahmah. Sedangkan anak kedua Kiai Khalil yaitu Kiai Muhammad Hasan menikah dengan Nyai Karomah pada tahun 1316 Hijriah tetapi pernikahan ini tidak dikaruniai anak. Ibu Nyai Rahmah yang berasal dari Kemayoran, Labang Buta dengan pasar Seninan Bangkalan. Dari istri keduanya Khalil dikaruniai seorang putri bernama Nyai Rahmah. Putri kedua Khalil yang semata wayang tersebut akhirnya dinikahkan dengan Muhammad Bakri, sehingga dari pasangan ini Kiai Khalil memiliki seorang cucu laki-laki bernama Muhammad Umar, kemudian dinikahkan dengan putri Hajah Jahro bernama Romlah yang ditinggal di utara alun-alun kota Bangkalan. Hasil pernikahan mereka dikaruniai 2 orang anak bernama Busri dan Nyai Saudah. Nyai Rahmah bin Kiai Khalil kemudian menikah lagi dengan Haji Muhammad Hosen, yang mana ia berasal dari Sumur Kuning, Kuanyaran, Bangkalan. Hasil pernikahan keduanya Nyai Rahmah dikaruniai seorang putri cantik bernama Minnah
yang akhirnya diperisi oleh Haji Muhammad Nafi. Mereka dikaruniai 3 orang putri, yaitu Nyai Nahlah, Nyai Jamilah, dan Nyai Aminah. Raden Ayu Arabiyah yang masih keturunan bangsawan yang berasal dari Longapan, Kemayoran, Bangkalan. Hasil pernikahannya ini Kiai Khalil dikaruniai 2 orang anak, yaitu Muhammad Baidowi dan Muhammad Imron. Akan tetapi Ahmad Baidowi meninggal dunia pada usia 5 bulan. Sedangkan Muhammad Imron setelah menginjak kedewasaannya memperistri seorang gadis yang berasal dari desa Sabreh. Gadis itu bernama Nyai Mutmainah. Kedua pasangan ini akhirnya dikaruniai anak 5 orang, yaitu Nyai Romlah, Nyai Aminah, Nyai Nadifah, Kiai Makmun, dan Kiai Amin. Selain istri pertamanya Nyai Mutmainah, Kiai Imron juga memiliki istri yang lain. Ia bernama Nyai Maimunah. Perkawinan dengan istri keduanya ini, Kiai Imron dikaruniai anak 4, yaitu Kiai Munawir, Nyai Naimah, Nyai Arfiah, dan Nyai Jamaliyah. Nyai Messi adalah istri Kiai Khalil yang berasal dari seumur Kepek, Labang, Bangkalan. Pernikahan dengan Nyai Messi, Kiai Khalil dikaruniai seorang putri yang bernama lahirnya Asma. Setelah anak gadisnya menginjak dewasa, Nyai Asma dinikahkan dengan Kiai Muhammad Yasin. Hasil perkawinannya ini akhirnya dikaruniai 8 orang anak, yaitu Nyai Malihah, Nyai Khalil Yasin, Nyai Nasir Yasin, Nyai Badriah, Nyai Nahilah, Nyai Aisyah, Nyai Karimah, Nyai Maimunah, dan yang terakhir adalah Nyai Rabiatul Adawiyah. Wafat beliau, Syekhona Bangkalan wafat dalam usia 1006 tahun pada 29 Ramadan 1341 Hijriah bertepatan dengan tanggal 14 Mei 1923 Masehi. Jasadnya dikebumikan di Desa Martajesa, Kecamatan Bangkalan. Jasad dan pernikahan beliau. Pengembara penuntut ilmu, Syekhona Khalil Bangkal mulai pernikahannya dia belajar langsung kepada ayahnya. Beliau belajar ilmu fikih, dan nahwu. Berkat dari didikan ayahnya, sejak usia muda ia sudah hafal dengan baik 1002 bait Nazm Alfiyah Ibnu Malik. Setelah dididik, orang tua Syekh Khalil Bangkal Madura kemudian ke berbagai pesantren untuk menimba ilmu. Mengawali pengembangannya, Syekh Khalil Bangkal Madura belajar kepada Kiai Haji Muhammad Nur di Pondok Pesantren Langitan, Tuban, Jawa. Setelah dididik, orang tua Syekh Khalil Bangkalan kecil kemudian mengirimnya ke berbagai pesantren untuk menimba ilmu. Mengawali pengembangannya, Syekh Khalil Bangkalan muda belajar kepada Kiai Haji Muhammad Nur di Pondok Pesantren Langitan, Tuban, Jawa Timur. Dari Langitan ia pindah ke Pondok Pesantren Cangaan, Bangil, Pasuruan, kemudian ke Pondok Pesantren Kebon Candi. Selama belajar di pondok pesantren, beliau belajar pula kepada Kiai Haji Nur Hasan yang menetap di Pondok Pesantren Sidogiri 7 km dari Kebon Candi. Di setiap perjalanannya dari Kebon Candi ke Sidogiri, beliau tak pernah lupa membawa surat Yasin. Sewaktu menjadi santri, Syekh Khalil Bangkalan telah menghafal beberapa matan seperti matan Alfiyah Ibnu Malik. Di samping itu ia juga merupakan seorang hafiz Al-Quran dan mampu membaca Al-Quran dalam qiraat sab'ah. Saat usianya mencapai 24 tahun setelah menikah, Syekh Khalil Bangkalan memutuskan untuk pergi ke Mekah. Untuk ongkos pelayaran bisa beliau tutup dari hasil tabungnya selama nyantri di Banyuwangi. Sedangkan untuk makam selama pelayaran, konon Syekh Khalil Bangkalan berpuasa. Hal tersebut dilakukannya bukan dalam rangka menghemat uang, akan tetapi untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah agar perjalanannya selamat.